Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bab 21 yang berjudul Accounting for Lease Part 2, yaitu lessor. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Vianka Rifki Wirawan dengan NPM 3 digit terakhir 268. Lalu ada Muhammad Solahuddin Juliansyah dengan 3 digit NPM terakhir 285. Lalu ada Fabian Hendra Sereno dengan 3 digit NPM terakhir 291. Dan yang terakhir ada Tauku Muhammad Farizal Alfarezi dengan 3 digit NPM terakhir 294. Masuk pada materi yang pertama, yaitu lessor accounting. Dalam suatu perjanjian sewa, pihak lessor atau pemberi sewa menentukan jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar oleh lessee. Jumlah pembayaran ini ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diinginkan, atau disebut juga dengan tingkat implisit. Tingkat ini digunakan agar lessor dapat menutupi nilai dari aset yang disewakan dan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Sebagai contoh, CNH sebagai lessor menentukan tingkat implisit sebesar 4% dengan nilai wajar peralatan 102.000 euro, dengan nilai sisa 5.000 euro, dan perhitungan tersebut diperoleh pembayaran sewa tahunan sebesar 20.711 euro. Jika terdapat nilai sisa di akhir masa sewa, maka lessor tidak perlu menagih seluruh biaya dari pembayaran sewa, sehingga jumlah pembayaran tiap periode menjadi lebih kecil. Selanjutnya, classification of lessees by the lessor. Dalam akuntansi, sewa itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada finance lease dan operating lease. Sebuah sewa dikategorikan sebagai finance lease apabila tidak dapat dibatalkan dan memenuhi setidaknya satu dari 5 kriteria utama yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, selanjutnya ada finance lease classification lessor perspektif ya. Jadi kalau jadi tujuannya itu ya untuk mengklasifikasikan bahwa mengklasifikasikan sewa itu sebagai finance lease jika sewa tersebut itu pada dasarnya mengalihkan kendali atau kepemilikan ownership ya kan, kepemilikan atas aset kepada lease-nya atau penyewanya ya gitu. Kalau kriteria yaitu klasifikasi ini itu ditentukan berdasarkan terpenuhinya salah satu dari 5 tes berikut. Selanjutnya akan saya bahas. Di sini ada namanya ownership and purchase option test ya kan. Jadi yang pertama itu ada tes tes kepemilikan ya kan, ownership, yaitu kepemilikan aset yang jadi kriterianya itu kepemilikan aset ini ditransfer kepada lease pada akhir masa sewanya. Jadi poin utamanya ya ini tes ini langsung dan mudah untuk diterapkan. Kedua ada purchase option test atau tes opsi pembelian, yaitu purchase ini terdapat opsi bagi lease untuk membeli beli aset dengan harga yang secara signifikan lah lebih rendah daripada nilai wajarnya. Nah, wajar asetnya yang diharapkan. Jadi purchase option dan lease dipastikan itu akan melaksanakan opsi tersebut. Nah, transfer kendali ini dianggap terjadi karena lease ini pasti akan mengambil kepemilikan asetnya juga. Selanjutnya itu ada lease term and present value test. Yang pertama yaitu tes jangka waktu sewa kan, lease term test. Nah, jangka waktu sewa itu mencakup bagian utamanya dari sisa umur ekonomis aset yang disewakannya. Jadi
asumsinya, jadi jangka waktu sewa itu 75% atau lebih dari umur ekonomis asetnya. Begitu. Itu kalau lease term test. Kalau yang keempat itu present value test atau tes nilai sekarang ya kan. Nah, jadi nilai sekarang present value itu dari pembayaran secara substansial ya kan, mendekati nilai wajar asetnya juga. Nah, jadi asumsinya itu nilai sekarang pembayaran sewa itu sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar asetnya. Seperti itu kalau present value testnya. Yang terakhir itu alternative use test and related concept. Oke. Jadi tes penggunaan alternatif itu di akhir masa sewa ya kan. Lessor ini tidak memiliki penggunaan yang alternatif untuk aset tersebut. Jadi implikasinya ya karena sifat aset yang unik atau terspesialisasi, contohnya perhatian yang dibuat khusus untuk lease ya kan, ini diasumsikan sebagai transfer kendali kepemilikan kepada lease. Kalau konsep pentingnya ya, key konsepnya ya. Jadi tingkat diskon atau diskon rate, lessor harus menggunakan tingkat implicit atau implied rate-nya. Tingkat ini juga menyebabkan total nilai sekarang dari pembayaran sewa dan nilai residu yang tidak terjamin. Sama dengan nilai aset sewaan pada awal sewanya. Lalu pembayaran sewa, lease payment ya kan. Lease payment itu pertama itu meliputi berapa ya? Jadi yang pertama pembayaran tetap, kedua pembayaran variabel, yang ketiga itu nilai residunya, keempat ada pembayaran terkait opsi beli atau terminasi yang lease diperkirakan akan dilaksanakan. Jadi termasuk opsi beli yang murah atau virginnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masih di accounting measurement and presentation, yaitu pengukuran dan pencatatan finance atau sales type list berdasarkan buku akuntansi GSO. Yang pertama ada konsep dasar finance list, khususnya di sales type. Finance list khususnya sales type list merupakan bentuk sewa pembiayaan di mana lessor, biasanya produsen atau dealer, memperlakukan transaksi sewa sebagai penjualan barang secara kredit kepada lease. Artinya transaksi ini mirip dengan menjual aset lalu memberikan pinjaman kepada pembeli lease untuk membayar secara bertahap selama masa sewa. Kemudian langkah akuntansi finance lease oleh leaser. Yang pertama, menghapus aset dari pembukaan. Aset yang disewakan dianggap telah dijual, sehingga lessor harus menghapus aset tersebut dari akun persediaan atau inventory atau aset tetap. Kedua, mencatat list receivable. Lessor mengakui piutang sewa sebesar nilai kini dari seluruh pembayaran sewa yang akan diterima, ditambah nilai kini dari nilai residu atau residual value, baik yang dijamin maupun tidak dijamin. Rumusnya yaitu list receivable sama dengan PV atau rental payment ditambah PV residual value. Nilai kini dihitung menggunakan tingkat bunga implisit dalam perjanjian sewa. Kemudian yang ketiga, mengakui pendapatan berjalan dan HPP. Jika sewa berasal dari kegiatan penyerahan barang, misalnya dilakukan oleh perusahaan seperti CNA Global, maka lessor harus mengakui sales revenue sebesar nilai kini pembayaran sewa, mengakui COGS sebesar harga pokok aset yang dijual, menghapus inventory atau equipment dari pembukaan. Selisih antara sales revenue dan COGS merupakan laba kotor atau gross profit yang diakui pada awal masa sewa. Kemudian mengakui pendapatan bunga atau interest revenue. Selama masa sewa, lessor menerima pembayaran secara berkala dari lease. Setiap pembayaran mengandung dua komponen. Yang pertama, pelunasan pokok atau prinsipal mengurangi saldo lease receivable. Yang kedua, pendapatan bunga. Diakui berdasarkan metode bunga efektif atau effective interest method. Pendapatan bunga dihitung dari saldo lease receivable yang tersisa dikali tingkat bunga implisit. Kemudian di sini ada contoh kasus CNH Invenhu. Data
Data tersebut data di sini dipaparkan CNH menyewakan 1 unit backhoe kepada Invano Mines Ltd dengan ketentuan nilai wajar sebesar 100.000, biaya perolehan aset 85.000, nilai residu dijamin 5.000, jangka waktu sewa 5 tahun, annuity dukungan di awal tahun, tingkat pengembalian 4%. Nah, caranya di sini PV rental payment sama dengan 20.711,11 dikali 4,62990. Nah, hasilnya 95.890,35. Kemudian PV residual value-nya 5.000 dikali 0,82193 dengan 4.109,65. List receivable-nya ke 100.000. Nah, di jurnalnya pada 1 Januari list receivable 100.000, cost of goods sold 85.000 di debit, kemudian yang kreditnya sales revenue 100.000, inventory 85.000. JNH mengakui laba kotor sebesar 15.000 diambil dari 100.000 kurangi 85.000 pada saat kontrak sewa dimulai. Kemudian jadwal amortisasinya, JNH akan menerima pembayaran tahunan sebesar 20.711,11 setiap tahun. Pembayaran terdiri dari sebagian bunga dan sebagian pelunasan piutang sewa. Contoh tahun pertama, saldo awal list receivable 79.288, interest revenue 4%. Kemudian dikali, ketemu hasilnya 3.171,56. Jurnal sewa selama masa sewa. Saat menerima pembayaran sewa awal tahun, jurnalnya yaitu cash terhadap list receivable. Saat akhir tahun, list receivable terhadap interest revenue. Selanjutnya ada penyajian di laporan keuangan. Laporan bersih keuangan per 31 Desember, aset lancar, list receivable bagian lancar sebesar 20.111,11. Di aset tidak lancar, list receivable jangka panjang 61.749,34. Di laporan laba rugi, sales revenue 100.000, cost COGS 85.000, interest revenue 3.171,56, gross profit 15.000. Selanjutnya perbandingan langsung ke penyajian dalam laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini aset lancar, bagian dari list receivable yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Di aset tidak lancar, sisa list receivable yang akan diterima di tahun-tahun berikutnya. Aset yang disewakan dihapus dari neraca karena kepemilikan ekonomis telah berpindah ke list. Kemudian laporan laba rugi. Di awal sewa, akui sales revenue dan COGS hanya untuk sales type list. Setiap periode, akui interest revenue dari list receivable sesuai metode bunga efektif. Nah, dengan demikian, fan sales type list menekankan bahwa laser memperlakukan perjanjian sewa sebagai penjualan kredit dengan pengakuan laba langsung di awal kontrak, diikuti dengan pendapatan bunga periodik selama masa sewa. Selanjutnya kita mau melanjutkan ke laser accounting untuk operating leases. Dalam penjelasan operating leases ini kita akan menggunakan ilustrasi dari perjanjian Hathaway dengan beberapa term yang sudah tercantum. Hathaway mencatat perjanjian ini sebagai operating leases karena beberapa hal. Karena dalam perjanjian ini tidak ada finance test yang terpenuhi seperti transfer of ownership test, purchase option test, lease term test, present value test, dan juga alternative use test yang tidak terpenuhi. Lalu ada juga present value annuity due sebesar yang tercantum di bawah. Lalu ada beberapa pencatatan accounting untuk operating leases. Ada satu untuk operasi depresiasi, pembayaran depresiasi menggunakan strict line basis. Untuk penggunaan strict line basis ini, present value dibagi dengan
total total masa berlaku, yang dimana sekarang menggunakan 3 tahun. Lalu yang menghasilkan cash pada unearned lease revenue sebesar 17.620,8. Lalu ada recognition of the revenue each eh, dengan total account dengan jurnal unearned lease revenue pada lease revenue sebesar 17.620,8. Lalu yang terakhir ada depreciation expense, pembayaran depreciation expense dengan jurnal depreciation expense pada accumulated depreciation equivalent.